Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Arbi Kurniawan, BP 1911513011. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan laporan akhir praktikum organisasi dan komputer 2 modul 4. Jadi pada modul 4 ini itu adalah software cycle dan register. Jadi di sini kita akan melakukan yaitu tentang apa yang namanya itu preprocessor pada software cycle. Langsung saja pada percobaan yang pertama itu adalah itu membuat program C faktorial. Di sini saya sudah membuat programnya. Lalu di sini kita lakukan operasi preprocessing dari program factorial.c tadi menjadi .i. Sebelumnya saya sudah melakukan preprocessingnya pada praktikum dan mendapatkan hasil seperti ini. Jelaskan apa saja perubahan yang dapat dari file i. Jadi setelah kita melakukan preprocessing tadi, dapat dilihat itu perbedaan dari .c dengan .i ini. Yaitu yang pertama itu pada .c ini kita masih memerlukan itu di mana mendeklarasikan nilai dari faktorialnya itu untuk sebagai inputnya nanti ya, yang uh, akan dimasukkan nanti pada input di dalam main programnya. Sedangkan pada .i ini sendiri di sini tidak ada lagi deklarasi input dari faktorial untuk inputnya itu. Di sini langsung saja masukkan nilainya 10 pada faktorialnya, input nilainya. Lalu pada .i ini sendiri itu tidak adanya di sini komen atau pada .c di sini ada komen, dan sedangkan pada di .i itu tidak ada. Mungkin itu saja perbedaan dari .i dan .c. Lalu lakukan lagi operasi compiler. Di sini kita mengubah tadi .c tadi menjadi .s. Nah, saya juga sudah melakukan perubahannya di sini. Nah, di sini itu adalah hasil dari program .s dari factorial tadi, atau hasil dari kode assembly. Ya. Dari ini adalah hasil kode assembly prosesor yang saya gunakan pada komputer saya itu adalah prosesor AMD, di mana dia menggunakan register bertipe 32 bit pada 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 prosesor ini. Nah, lalu selanjutnya itu adalah berapa pada program assembly ini itu ada berapa register yang digunakan. Jadi pada program assembly .s factorial saya ini, yang dimana saya menggunakan prosesor AMD, di sini bisa dilihat itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah register yang digunakan pada program ini. Jadi lalu ada fungsi-fungsi dari register ini sendiri itu. Yang pertama itu ada register dari register base pointer, di mana register base pointer ini gunanya untuk menyimpan nilai penunjuk tumpukan di awal fungsi. Lalu ada selanjutnya itu adalah stack pointer, register stack pointer, di mana itu untuk menunjuk di mana dia akan menunjuk bagian atas dari stack yang idealnya itu.
Lalu di sini ada RCX, eh, di mana RCX ini fungsinya itu untuk meneruskan argumen keempat dari function. Dan yang terakhir itu di sini ada EAX, ECX, EDX, dan tiga fungsi apa register ini adalah itu bisa dibilang adalah 32 bit general purpose register yang dia itu digunakan untuk menyimpan data sementara. Baiklah, itu lanjut lagi. Apa saja perbedaan yang dari hasil assembly pada PC dan dengan hasil assembly maps. Nah, jadi ini itu ada hasil dari assembly pada maps. Jika dibandingkan dengan hasil assembly faktorial pada prosesor AMD saya, di sini bisa dilihat itu yang pertama bedanya itu adalah di mana pada prosesor MIPS itu tentu saja lebih berbeda urutan dari uh, label dan flag-nya, di mana pada flag assembly ini itu pada flag-nya itu dilakukan di bagian bawah dan labelnya juga di bagian bawah di sini. Sedangkan pada MIPS itu flag-nya dilakukan terlebih dahulu, lalu baru label dilakukan. Dan di sini label pada MIPS itu hanya berjumlah satu buah label. Sedangkan pada prosesor AMD saya, assembly-nya itu ada beberapa label yang digunakan di sini. Nah, lalu dari tipe untuk register sendiri tentu saja di sini berbeda, di mana pada assembly prosesor saya itu bisa dilihat itu pada register yang digunakan itu di sini ada RBP, RSP, sedangkan pada MIPS itu registernya itu hanya SP, RA, A0. Beda dari assembly di prosesor AMD. Dan untuk function-function dari kayak seperti move atau call atau jam sendiri itu berbeda juga di sini, di mana kalau pada maps itu di sini J ataupun JAL untuk melakukan jam, sedangkan pada di assembly yang di prosesor AMD ini itu berbeda. Yang digunakan itu tidak ada di sini eh, jam. Di sini hanya ada move, sub, call, dan yang lainnya. Jadi fungsi dari LC label LC0 ini sendiri itu sebenarnya sama dengan pada maps itu, di mana untuk melakukan print. Jadi pada factorial assembly code Intel prosesor AMD ini itu dilakukan pertama, sedangkan pada MIPS itu di akhir dilakukan. Mungkin segitu saja perbedaan dari program assembly prosesor AMD dengan program assembly faktorial prosesor MIPS. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan optimisasi dari program faktorial ini, di mana itu optimisasi yang pertama dilakukan adalah optimisasi zero atau optimisasi nol. Saya juga sudah melakukan semua optimisasi sebelumnya pada praktikum. Jadi semuanya.
Yang pertama itu adalah optimisasi zero. Jika dilihat itu pada code-nya sendiri itu sebenarnya optimisasi zero itu pada kodenya itu tidak ada berbeda dengan program assembly sebelum dioptimisasi. Jadi perbedaan dari optimisasi zero itu sendiri itu sebenarnya di mana dia itu pada compilernya itu di reduce size dari kodenya dan pada eksekusi waktu eksekusinya. Jadi pada saat melakukan optimisasi zero itu dia akan menghidupkan beberapa flags yang dimana flags itu akan membantu eh, compiler untuk mereduce ukuran dan waktu eksekusi. Dimana dilihat pada uh, tabel di sini itu pada waktu eksekusinya itu lebih tinggi dan ukuran kode lebih tinggi. Tapi pada pemakaian memori dan waktu komplikasinya itu lebih sedikit. Ini adalah beberapa flag yang diaktifkan saat melakukan optimisasi zero. Nah, baiklah selanjutnya itu optimisasi satu. Jadi optimisasi satu ini itu di mana dia waktu eksekusi dan ukuran kodenya berkurang, lebih sedikit dan pemakaian memori dan waktu komplikasinya itu lebih tinggi. Nah, jika dilihat itu pada source code-nya di sini tentu saja dia lebih beda dari source code-nya di mana pada optimisasi satu itu fact-nya itu dilakukan yang paling pertama, lalu dilakukan label 1, label 4 dan label C0. Sedangkan pada sebelumnya itu pada fact yang original di mana dia melakukan main terlebih dahulu baru dilakukan fact. Nah, jadi di sini untuk optimisasi satu itu dia juga mengaktifkan flag-flag optimisasinya untuk agar lebih agar pemakaian memorinya itu agar waktu eksekusi dan ukuran kodenya itu lebih sedikit. Nah, yang selanjutnya itu adalah uh, optimisasi uh, 2. Jadi pada optimisasi kedua itu di mana waktu eksekusinya itu lebih sedikit lagi uh, dibandingkan optimisasi satu, tapi ukuran kodenya itu masih sama seperti optimisasi satu, tapi dan pemakaian memori itu lebih tinggi dan waktu kompilasinya itu jauh lebih tinggi daripada optimisasi satu. Mungkin ini dibandingkan dengan optimisasi satu. Nah, ini pada optimisasi kedua itu dia menggunakan itu melakukan LC0 dulu dan baru main. Lalu melakukan label 2 baru melakukan factorial, beda ya. Dan jika dilihat itu pada optimisasi kedua itu di mana pada optimisasi 2 itu dia akan menaikkan komplikasi waktu dan performa dari kode ini. Dan dia itu akan menghidupkan semua flags pada optimisasi satu tadi yang di sini dan juga mengaktifkan lagi flag-flag optimisasi selanjutnya di sini. Dia itu ada flag align function, align labels, dan yang lainnya di sini.
dan dia akan menghasilkan kode assembly ini. Lalu selanjutnya itu ada kode optimisasi ketiga. Kode optimisasi ketiga itu dia akan melakukan optimisasi lebih tinggi lagi dan untuk ukuran kode dan waktu eksekusinya. Nah, jika dilihat saja pada kodenya itu, baris kodenya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dari optimisasi 2 ini. Dan label yang digunakan juga lebih sedikit di sini, lebih pendek. Nah, jadi pada optimisasi ketiga itu dia tetap menghidupkan optimisasi yang sebelumnya dari optimisasi 2 dan menambahkan lagi flag-flag optimisasi baru. Di sini ada pada flag CP clone, ada flag loop interchange, dan yang selanjutnya di sini. Selanjutnya itu adalah optimisasi dari S, optimisasi S. Jadi optimisasi S ini sebenarnya dia lebih fokus pada optimisasi untuk ukuran dari kodenya ini. Nah, di sini dilihat pada optimisasi S ini baris dari sintaksnya itu lebih sedikit dibandingkan optimisasi sebelumnya, di mana pada optimisasi S itu dia lebih optimisasinya untuk ukuran kodenya ini, di mana dia akan mengaktifkan semua optimisasi dari kedua tadi, kecuali itu ada flex semua optimisasi 2 ini, kecuali itu optimisasi flex dari align function, align labels, loop arrays, jumps, loops, dan order blocks algorithm. Jadi optimisasi ini yang flex yang di saya blog ini itu adalah flex yang bisa dibilang itu sangat sangat memakan banyak untuk size kode. Jadi bisa membuat size dari kode itu besar jika menggunakan flex ini. Nah, yang terakhir itu adalah optimisasi fast. Jadi optimisasi fast ini itu sama seperti optimisasi ketiga, dan dia itu waktu komplikasinya itu sangatlah cepat pada optimisasi 3 ini, di mana optimisasi 3 itu dia tetap mengaktifkan semua flags dari optimisasi 3 itu. Dan dia juga mengaktifkan itu flags fastmat, fast store data rest, dan fast stack erase. Jadi di mana pada optimisasi fast itu dia akan jadi lebih kencang lagi dibandingkan optimisasi ketiga. Baik, selanjutnya itu adalah operasi assembler untuk semua file S itu diubah menjadi .o di filenya, di mana itu diurutkan file .o itu. Jadi saya sudah juga membuat semua file .o itu di sini agar lebih mudah untuk mengurutkannya, maka mungkin saya akan buat folder baru saja. Nah, di sini mungkin jika dilihat di sini, di situ bisa dilihat size dari file itu, di mana optimisasi 2 yang paling terbesar hingga yang paling terkecil itu optimisasi
Organisasi 01. Itu selanjutnya adalah mengapa pada program ini tidak memerlukan linker. Jadi pada program ini sendiri itu tidak ada digunakannya library ataupun di mana kita yang ketahui linker itu adalah menggabungkan file binar yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Jadi dan dia itu saling dependensi dari program yang dibuatnya. Jadi pada program ini itu tidak ada uh, menggunakan library dan tidak adanya menggabungkan file, di mana jika contohnya itu untuk menggabungkan file itu biasanya pada Microsoft sendiri itu adalah file yang akhirnya itu apa tipe dari file itu adalah executable file. Sedangkan pada ini kita hanya melakukan uh, pre-processing pada program Factorial ini. Mungkin selanjutnya itu adalah selanjutnya adalah Takeuchi function. Jadi di sini ini adalah fungsi dari Takeuchi function. Tapi pada percobaan ini kita akan mengambil program Takeuchi function dalam bentuk assembly maps. Nah, yang ada pada buku di sini. Langsung saja di run. Ada berapa kali pemanggilan prosedur. Jadi jika dilihat itu pada kodenya sendiri, tag itu dipanggil 5 kali di sini. Fungsi dari tag itu dipanggil ada 5 kali di sini. Nah, lalu alamat terakhir dari stack pointer sebelum mulai melakukan return on procedure. Jadi pada saat di execute lalu kita run. Nah, jika dilihat di sini, nah alamat terakhir dari stack pointer yang pada program Takeuchi ini adalah di sini ada 004.000.9C. Ini adalah alamat terakhir dari program Takeuchi ini. Dan yang terakhir itu apa yang dilakukan oleh fungsi Takeuchi ini. Jadi jika dilihat dari programnya sendiri itu di sini Takeuchi itu adalah sebuah fungsi untuk melakukan triple recursive 3 parameter function. Jadi fungsi dari Takeuchi ini sendiri sebenarnya itu digunakan dia untuk benchmarking, di mana benchmarknya itu digunakan untuk mengetes program language yang akan digunakan. Jadi di mana programming language itu yang optimize itu seharusnya tidak memerlukan recursion-nya dari T indicates. Nah, mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan pada laporan akhir modul 4 ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.